Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Didana Mayanti dengan nomor induk mahasiswa 200313031. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan sebagai salah satu syarat UAS. Seperti yang kalian ketahui, saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang menyebar di belahan dunia. Salah satunya Indonesia yang mempengaruhi makroekonomi. Ekonomi pertumbuhan di masa pandemi yaitu tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku sebesar 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,01% situsi dibandingkan tahun 2019 dari sisi produksi, pertumbuhan transportasi, dan pergudangan sebesar 15,04%. Dan komponen ekspor barang dan jasa menjadi sebesar 7,70%. Jika kita bandingkan pada tahun 2019, di mana Indonesia sebelum mengalami wabah virus corona, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% Y on Y. Jika dilihat dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,21%. Sementara impor barang jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Bisa kita simpulkan, ternyata Indonesia mengalami pertumbuhan di masa pandemi ini dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Tetapi jika kita lihat dari sisi pendapatan, negara 2019 tercatat mencapai 1.957,2 triliun atau 90,4% dari target APBN tahun 2019. Sedangkan pendapatan pada tahun 2020 mencapai 922,2 triliun atau 54,3% dari target perubahan APBN dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar 1.699 triliun. Bisa kita lihat dari gambar yang di samping ini adalah realisasi pendapatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik PBS melaporkan inflasi selama 2020 sebesar 1,68%, laju inflasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 2,72%. Tetapi kalau kita bandingkan Indonesia dalam negara-negara lain yang telah menerapkan lockdown, perekonomiannya anjlok lebih dalam. Kalau Indonesia 5,32% minusnya, tapi kalau kita lihat Singapura 13%, Filipina 16%, Malaysia 17%. Jadi Indonesia bisa dikatakan lebih baik dari negara-negara tersebut. Kondisi akibat pandemi ini harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sebab menurut kita Indonesia memiliki faktor pendukung ke arah yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya makroekonomi Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajarinya lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.